Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai pemasaran bisnis syariah. Baik, di sini saya Izzatul Abadiah, NIM 12405183303. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin A, yaitu 4 aksioma sistem ekonomi Islam. Manusia dengan segala tingkat kebutuhannya tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan yang berkaitan dengan aktivitas muamalah. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29 dijelaskan bahwa Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat baik terhadap sesama dalam segala hal, khususnya dalam aktivitas perdagangan. Berdasarkan perspektif Islam, berbisnis atau berdagang haruslah dalam kerangka kerjasama yang saling menguntungkan dan menghindari cara-cara yang batil. Dan di sini saya akan menyebutkan 4 aksioma, yaitu yang pertama unity atau tauhid. Aksioma ini berhubungan dengan konsep tauhid, yaitu dimensi hubungan vertikal dengan Allah. Aspek politik, ekonomi, sosial, dan religius dari kehidupan manusia pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai khalifah di bumi, manusia harus mampu memaksimalkan sumber daya alam yang diberikan dan mendistribusikannya secara adil dan merata di antara sesama. Yang kedua yaitu equilibrium atau al-adl. Equilibrium mencerminkan adanya unsur keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan manusia, meliputi politik, ekonomi, sosial, dan religius, dengan tujuan menghasilkan tatanan sosial terbaik. Yang ketiga yaitu free will atau ikhtiar. Ikhtiar merefleksikan kebebasan manusia untuk melakukan sesuatu yang berdasarkan pada hasrat dalam diri masing-masing, yang dilandasi dengan kesadaran adanya pengawasan dari Allah dan kewajiban melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya. Yang keempat, responsibility. Aksioma ini berhubungan satu sama lain dengan 3 aksioma sebelumnya. Responsibility adalah tindakan pertanggungjawaban oleh manusia kepada Allah yang mana dipengaruhi oleh dimensi vertikal manusia dengan penciptanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan ke materi selanjutnya. Selanjutnya adalah poin kedua, yaitu etika berbisnis. Nah, definisi etika dan bisnis. Etika adalah seperangkat prinsip moral yang memungkinkan seseorang untuk membedakan antara hal-hal yang mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, istilah etika ini sering dihubungkan dengan moralitas. Moralitas merupakan unsur penting dalam setiap perilaku seseorang. Tidak ada nada perilaku positif jika tidak ada etika yang melandasinya. Etika mempertahankan perilaku agar mengarah atau menuju sikap yang baik. Bisnis dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan atau aktivitas yang sah yang dilakukan untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Kegiatan bisnis meliputi produksi, distribusi, dan hal-hal yang menyangkut penciptaan, penjualan, dan pemasaran barang dan jasa. Etika bisnis merupakan perangkat yang sangat penting dalam bertransaksi yang sangat dikedepankan dalam Islam demi terciptanya kemenangan pelanggan maupun perusahaan. Yang kedua adalah nilai-nilai Islam dalam bisnis. Ekonomi Islam tidak lebih dari ilmu konvensional yang dibalut dengan nilai-nilai Islam. Selain 4 aksioma yang telah dijelaskan pada sebelumnya, berikut ini adalah nilai-nilai Islam yang juga diterapkan dalam bisnis, yaitu bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, bertanggung jawab, dan jujur. Yang pertama adalah larangan suap atau riswah, yaitu tindakan suap menyuap dalam Islam sama dengan tindakan korupsi dan sangat dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Kemudian larangan penipuan dan kecurangan. Yang ketiga adalah larangan diskriminasi. Diskriminasi adalah suatu bentuk ketidakadilan atas pihak tertentu. Allah membedakan manusia satu dengan manusia yang lainnya bukan dari kekuatan atau kekuasaan yang dimiliki manusia itu, melainkan dari amal ibadah dan ketaatan kepada Allah. Yang keempat,
adanya tanggung jawab sosial. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, yaitu hidup berdampingan dan saling tolong-menolong satu sama lain. Setiap pekerjaan yang dilakukan mengandung tanggung jawab sosial yang harus dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah larangan pengambilan bunga. Islam sangat tegas melarang semua transaksi berbasis bunga. Sama dengan tindakan ini berlaku mulai dari yang membayar hingga yang menerima bunga. Dan yang terakhir adalah etika dalam kehidupan, dalam kurung bisnis. Saat ini krisis etika sangat jelas terjadi di segala aspek kehidupan manusia, sektor swasta maupun publik seperti keuangan, perbankan, bursa efek, jasa, manufaktur, manajemen, periklanan, politik, dan lain-lain. Pemerintah dirasa jauh dari penerapan etika dalam praktiknya. Hasim 2012 memaparkan beberapa aktivitas bisnis yang ilegal dan dilarang dalam Islam dan masih banyak ditemukan saat ini, yaitu melakukan penipuan dalam urusan bisnis. Kemudian penjual yang sering melakukan sumpah palsu agar pembeli percaya bahwa produk yang dijual itu berkualitas. Kemudian menampilkan hal-hal yang tidak pada kenyataannya. Penimbunan yang bertujuan mendapatkan keuntungan yang tinggi. Penerapan bunga atau riba pada setiap transaksi yang dilakukan. Diskriminasi harga, jual beli daging hewan haram, jual beli senjata yang menyebabkan kehancuran manusia, jual beli minuman keras, menyimpan bahan makanan untuk waktu mendatang, dan kemudian menjual dengan harapan memperoleh keuntungan. Praktek bisnis penipuan, black marketing, menjual barang dengan kondisi buruk atau dan barang curian. Kemudian transaksi yang melibatkan ketidakpastian. Etika dalam pemasaran bisnis syariah bukan suatu hal yang ditawar. Suatu bisnis tidak boleh hanya mementingkan dan mengejar maksimilasi keuntungan saja tanpa mengikuti petunjuk agama. Adanya etika akan memastikan terbentuknya keseimbangan antara dimensi material dan dimensi spiritual, serta memaksimalkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johan Prakasa Sulaiman, NIM 1248337. Saya akan menjelaskan tentang bab implementasi bauran pemasaran syariah. Pemasaran menjadi salah satu pendukung tercapainya atau tidaknya tujuan utama berbisnis, yaitu profit yang tinggi. Namun perlu diingat bahwa profit yang tinggi bukan satu-satunya tujuan dalam bisnis Islam. Pemasaran merupakan bagian dari muamalah yang dibolehkan dalam Islam, sepanjang dalam proses transaksinya tidak ada ketentuan-ketentuan syariah yang melarangnya. Bauran pemasaran syariah tidak jauh berbeda dengan bauran pemasaran pada umumnya, terdiri dari 4 komponen, yaitu produk, harga, distribusi, dan promosi. Untuk produk tersendiri, yaitu suatu produk atau jasa, merupakan variabel bauran pemasaran yang pertama yang seharusnya menjadi fokus utama para pembisnis. Secara umum, semua praktik dan tindakan Muslim diklasifikasikan berdasarkan kategori berikut, yaitu halal, mustabeh, dan haram. Keunggulan dari pebisnis Muslim jika dibandingkan dengan pebisnis non-Muslim adalah kehalalan produk yang dijual. Yang kedua, harga. Harga adalah suatu nilai tukar yang dapat disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu produk atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Yang ketiga adalah tempat atau distribusi. Diakui sebagai salah satu kunci sukses dalam strategi pemasaran yang efektif. Tidak dapat dipungkiri bahwa peningkatan kualitas pelayanan di distribusi akan menambah beban biaya produksi, tetapi hal tersebut akan diikuti oleh kepuasan, kepercayaan, dan loyalitas pelanggan. Yang keempat adalah promosi. Dalam era bisnis yang kompetitif saat ini, sangat tidak mudah menjual sesuatu tanpa adanya promosi. Pelanggan tidak hanya ingin membeli produk atau jasa, tetapi juga ingin mendapatkan manfaat yang menarik dan unik dari produk atau jasa yang ditawarkan. Namun, untuk mendapatkan semua itu, banyak para pelaku bisnis yang masih menyimpang dari moral, etika, dan aturan-aturan yang ada. Bahkan para pelaku bisnis Muslim pun.
Pada dasarnya, promosi dalam pemasaran syariah harus beretika dan terbuka. Kebenaran dalam setiap informasi tentang produk yang dipasarkan adalah inti dari promosi pemasaran syariah. Berikut penjelasan implementasi bauran syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidni Mubarok, NIM 3346. Saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yakni D. Strategi pemasaran syariah. Ada 3 elemen yang menjadi strategi pemasaran syariah, yaitu diferensiasi, bauran pemasaran, dan penjualan. Yang pertama, diferensiasi. Esensi dari diferensiasi adalah agar lebih dikenal sehingga menjadi identitas diri. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan sebuah diferensiasi adalah dengan mengintegrasikan konten, konteks, dan infrastruktur yang dimiliki sehingga dapat menjadi sebuah nilai yang lebih yang dapat ditawarkan kepada pelanggan. Kemudian yang selanjutnya, bauran pemasaran. Bauran pemasaran pada umumnya terdiri dari 4 komponen utama, yakni produk, harga, distribusi, dan promosi. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah penjualan. Rukun dan syarat jual beli harus ada dalam setiap transaksi jual beli agar terhindar dari konsesi yang merugikan salah satu pihak. Kemudian yang selanjutnya, kualitas pelayanan. Pelanggan memegang peranan penting dalam dunia bisnis. Secara tidak langsung, seorang pelanggan dapat menjadi saluran pemasaran bagi suatu bisnis. Ketika pelanggan merasa puas atas pelayanan produk atau jasa, sangat dimungkinkan pelanggan tersebut secara tidak langsung mempromosikan secara sukarela produk jasa itu pada orang-orang sekitarnya. Sebaliknya, apabila pelanggan tersebut merasa kurang puas atau bahkan kecewa terhadap suatu produk jasa, maka yang terjadi adalah kesediaan untuk menggunakan produk atau jasa dari penjual itu akan hilang dan saluran promosi secara cuma-cuma kepada orang terdekat pun tidak akan terjadi. Menurut Grundrose, ada 2 macam jenis kualitas teknik dan kualitas fungsional. Dimensi kualitas produk tersebut sebagai berikut. Yang pertama, produk berupa barang terdiri dari, yang pertama, performance. Performance berkaitan dengan aspek fungsional suatu barang dan merupakan karakteristik utama yang mempengaruhi keputusan pelanggan yang untuk membeli. Kemudian yang kedua adalah features. Aspek performa yang menambah fungsi dasar. Ketiga, reliability, berkaitan dengan kemampuan suatu barang dalam menjalankan fungsinya. Kemudian conformance, hal ini berkaitan dengan kesesuaian terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian durability, berkaitan dengan umur ekonomis. Yang serviceability, karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, kompetensi, kemudahan, dan akurasi. Kemudian estetik, dan yang terakhir fit and finish. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, produk berupa jasa terdiri dari reliability. Kemudian yang kedua, assurance. Yang ketiga, responsive atau respon atau kesigapan karyawan dalam membantu pelanggan. Yang kemudian empathy. Empathy merupakan gabungan dari dimensi akses dan pemahaman pelanggan. Yang terakhir, tangible, yaitu penampilan fasilitas fisik seperti gedung dan ruang kantor. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin F tentang membangun bisnis dengan nilai-nilai syariah. Ada 4 faktor yang menjadi kunci sukses dalam mengelola suatu bisnis, yaitu yang pertama adalah benar dan jujur. Setiap pemimpin atau pelaku bisnis harus selalu berperilaku benar dan jujur dalam menjalankan suatu bisnisnya. Yang kedua, yaitu terpercaya. Setiap pelaku bisnis harus terpercaya. Oleh karena itu, kejujuran adalah kunci untuk sebuah kepercayaan. Yang ketiga adalah cerdas. Pelaku bisnis harus memiliki intelektual, kecerdasan, dan kebijaksanaan dalam mengelola suatu bisnis agar bisnis tersebut dapat berjalan dengan baik. Yang keempat adalah komunikatif. Pelaku bisnis harus pandai berbicara atau komunikatif agar setiap kegiatan yang dilakukan dapat tersampaikan dengan baik.
Yang selanjutnya adalah poin G, yaitu ciri khas bisnis syariah. Bisnis syariah merupakan implementasi perwujudan dari aturan syariah Allah. Sebenarnya bentuk bisnis syariah tidak jauh berbeda dengan bentuk bisnis pada umumnya, yaitu upaya memproduksi atau mengusahakan barang dan jasa diguna memenuhi kebutuhan konsumen. Untuk membedakan antara bisnis syariah dengan bisnis yang lainnya, yaitu kita dapat mengetahuinya melalui ciri dan karakteristik bisnis itu sendiri yang memiliki keunikan dan ciri tersendiri. Beberapa ciri itu antara lain yang pertama, selalu berpijak pada nilai-nilai ruhiyah. Nilai ruhiyah merupakan kesadaran bagi setiap manusia akan eksistensinya sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang harus selalu mengingat kepadanya dalam wujud ketaatan di setiap tarikan nafas hidupnya. Yang kedua yaitu memiliki pemahaman tentang bisnis yang halal dan haram. Sebagai pelaku bisnis, kita harus mengetahui apakah bisnis yang kita jalankan itu halal atau haram. Seperti menjual minuman keras, apakah bisnis itu halal? Tentu tidak, karena minuman keras diharamkan oleh Allah. Yang ketiga yaitu benar secara syar'i dalam implementasi, yaitu ada kesesuaian antara teori dan praktek dengan apa yang telah dipahami dan yang diterapkan, sehingga pertimbangannya tidak semata-mata untung dan rugi secara material saja. Yang keempat, berorientasi pada hasil dunia dan akhirat, yaitu bisnis yang dilakukan selalu untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, yaitu dapat berupa harta, dan juga amal kebaikan yang kita lakukan dalam melakukan bisnis dengan baik dan juga menerapkan nilai-nilai syariah.